Perkenalkan, nama saya Juan Fernando Lapunga dari kelas 12 GP2. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengenalan dan penggunaan alat pemetaan geologi. Yang pertama, apa itu pemetaan geologi? Pemetaan geologi adalah proses mengumpulkan dan menyajikan data geologi untuk menggambarkan kondisi geologi suatu daerah. Data ini meliputi litologi atau jenis batuan, geomorfologi atau bentuk permukaan, struktur geologi atau susunan batuan, dan potensi sumber daya alam. Selanjutnya, apa saja kegunaan pemetaan geologi? Yang pertama adalah untuk perencanaan tata ruang dan pembangunan. Peta geologi membantu dalam merencanakan penggunaan lahan yang aman dan berkelanjutan, serta dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bendungan. Informasi geologi membantu meminimalkan dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan. Yang kedua adalah untuk eksplorasi sumber daya alam. Peta geologi sangat penting dalam eksplorasi sumber daya alam, membantu dalam menentukan lokasi dan potensi sumber daya seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan mineral lainnya. Yang ketiga adalah untuk mitigasi bencana alam. Peta geologi dapat digunakan untuk mengidentifikasi wilayah yang rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung api, atau tanah longsor. Informasi ini penting dalam upaya mitigasi bencana dan mengurangi resiko kerugian akibat bencana. Yang keempat adalah untuk penelitian ilmiah. Peta geologi menjadi dasar penelitian ilmiah terkait evolusi geologi suatu wilayah dengan cara memahami sejarah geologi dan perubahan yang terjadi di masa lalu. Yang kelima adalah untuk konservasi alam. Pemahaman tentang geologi suatu wilayah dapat membantu dalam melindungi ekosistem dan keanekaragaman hayati yang dipengaruhi oleh kondisi geologi tertentu. Selanjutnya, alat dan perlengkapan apa saja yang dibutuhkan? Yang utama adalah kompas geologi dan palu geologi. Selanjutnya ada juga alat peta topografi, aplikasi Avenza atau GPS, komparator butir, dan roll meter. Berikut ini adalah bagian-bagian dari kompas geologi. Berikut ini adalah fungsi dari setiap bagian dari kompas geologi. Yang pertama ada folding sight, digunakan dalam pengukuran kemiringan atau dip suatu bidang atau suatu lapisan batuan. Digunakan juga sebagai bagian penutup kompas. Kemudian ada lead, penutup kompas, dan merupakan tempat cermin, axial line, dan shading window yang berguna ketika membidik suatu sasaran. Yang selanjutnya ada mirror, cermin yang terletak pada lead berfungsi sebagai alat yang membantu untuk melihat sasaran, terutama ketika mengukur arah dengan kompas sejajar pinggang. Kemudian ada axial line, berfungsi sebagai indikator kesejajaran kompas dengan sasaran yang dibidik. Selanjutnya ada shading window, lubang yang terletak pada lead, di tengahnya dilewati oleh axial line, berfungsi untuk membidik suatu sasaran di hadapan pengamat dengan tepat. Selanjutnya ada bull eye level, terletak di bagian utama kompas, berfungsi sebagai indikator horizontal dari kedudukan kompas geologi. Berikutnya ada clinometer level, terletak di bagian utama kompas dan dapat diputar melalui bagian bawah kompas geologi, berfungsi sebagai indikator horizontal ketika mengukur kemiringan suatu objek. Selanjutnya ada graduate circle, lingkaran pembagi derajat yang merupakan bagian yang ditunjuk oleh jarum kompas. Kemudian ada index pin, suatu titik di dekat permukaan graduate circle yang berfungsi untuk penyesuaian deklinasi magnetik. Selanjutnya ada kompas needle, merupakan batang jarum yang berfungsi menunjuk utara dan selatan dari medan magnet bumi. Kemudian ada leaf pin, tombol kecil yang berfungsi untuk menahan arah dari jarum kompas agar dapat diamati dengan baik. Yang selanjutnya ada adjusting screw, berfungsi untuk mengubah graduate circle agar kompas menunjukkan posisi geografi yang benar. Selanjutnya ada wire coil, merupakan lilitan pada jarum kompas yang dapat digeser, berfungsi sebagai pemberat untuk menyesuaikan inklinasi magnetik. Yang selanjutnya ada hinge, merupakan sendi kompas yang dapat dilipat. Terdapat dua buah pada kompas geologi, hinge pada shading arm dan hinge pada lead. Yang selanjutnya ada shading arm, merupakan lengan pada sisi kompas, berfungsi terutama saat membidik suatu sasaran
dan indikator arah suatu kemiringan objek ketika mengukur kemiringan atau dip. Selanjutnya ada open slot, merupakan lubang pada sliding arm. Di tengahnya terdapat benang aksial, berfungsi untuk membantu membidik sasaran dengan tepat. Selanjutnya ada pip sight, berfungsi untuk membidik objek dalam pengukuran azimut. Selanjutnya ada pivot needle, jarum vertikal yang berfungsi sebagai poros berputarnya jarum kompas. Yang terakhir ada jewel, bagian jarum kompas yang bersentuhan dengan pivot needle, berfungsi menahan tubuh jarum kompas di atas pivot needle. Selanjutnya kita masuk ke dalam kegunaan alat dan perlengkapan utama pemetaan geologi, yaitu kompas geologi yang memiliki fungsi utama untuk menentukan arah, mengukur kemiringan, dan mengukur kedudukan struktur geologi seperti jurus dan kemiringan lapisan batuan atau strike dip. Selanjutnya ada palu geologi, yang berfungsi untuk mengambil sampel batuan, memecahkan batuan, dan mengidentifikasi jenis batuan. Kemudian kegunaan alat dan perlengkapan yang lainnya adalah peta topografi, berfungsi untuk menyediakan informasi tentang bentuk permukaan bumi yang detail seperti ketinggian dan lereng. Selanjutnya aplikasi Avenza atau GPS yang berfungsi untuk menentukan posisi dan koordinat berbagai titik di lapangan dengan akurasi tinggi. Yang kelima, komparator butir, membantu dalam pemberian batuan, menentukan tekstur, menentukan besar butir, dan pemilahan atau sorting. Yang keenam ada roll meter. Alat ini membantu mengukur ketebalan lapisan batuan. Selanjutnya adalah cara atau tahapan melakukan pemetaan geologi. Yang pertama adalah persiapan, merencanakan area pemetaan, rute survei, dan jadwal kegiatan. Mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan seperti kompas geologi, palu geologi, peta topografi, GPS, komparator butir, dan roll meter, serta peralatan pendukung lainnya. Yang kedua adalah pengumpulan data lapangan, mengidentifikasi dan mendeskripsikan batuan yang tersingkap termasuk jenis batuan, mengukur jurus dan kemiringan lapisan batuan, serta data lainnya. Mencatat semua data pengamatan, pengukuran, dan deskripsi singkapan secara detail. Yang ketiga adalah analisis data. Menganalisis data yang dikumpulkan dari lapangan termasuk data geologi struktur, stratigrafi, dan geomorfologi. Menginterpretasikan data untuk memahami sejarah geologi daerah penelitian, termasuk proses pembentukan batuan dan struktur geologi yang ada. Yang keempat, penyusunan laporan. Membuat peta geologi berdasarkan data lapangan dan interpretasi data. Sekian materi yang bisa saya jelaskan pada saat ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.